Nah, pada kesempatan kali ini saya membawa buku judulnya Audatun Ni'am Ba'da Zawaliha. Ya. Nah, ini dari judul asli Mu'aidun Ni'am wa Mumidun Niqam. Ya. Nah, apa maksudnya? Bagaimana penjelasannya? Saya akan sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kalau kita terjemahkan, kira-kira letter luck-nya adalah mengembalikan nikmat setelah dia hilang. Ya. Mengembalikan nikmat setelah dia hilang. Saya mau perkenalkan dulu siapa penulisnya. Penulisnya adalah Tajuddin As-Subki. Ya. Salah seorang ulama besar dari Mesir bermazhab Syafi'i. Lahir sekitar 727 Hijriah. Ya, sekitar 700 tahun yang lalu. Ya. Dia punya karangan terkenal ya, namanya Tabaqatu Al-Kubra, ya, yang menjadi rujukan dari mazhab Syafi'i. Ya. Ayahnya Tajuddin As-Subki ini semasa dengan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Salah satu pesan besarnya ke anaknya ini yang menurut saya unik, ya. Dia bilang jangan tinggalkan bangun malam walaupun itu hanya bermain. Ya. Jadi biasakan anaknya itu bangun sebelum subuh, ya, seperempat malam terakhir itu, walaupun itu tidak ibadah gitu. Ya. Karena kebiasaan bangun malam itu biasanya nanti juga akan melakukan hal-hal yang baik. Ya. Nah, sehingga anaknya ini Tajuddin As-Subki ini menjadi ulama besar di Mesir. Ya. Nah, suatu hari Bapak dan Ibu sekalian, ada seorang, karena dia seorang qadhi, seorang ulama, ya, datang seorang laki-laki bertanya kepada dia. Pertanyaannya itu tidak seperti kebanyakan pertanyaan banyak orang. Pertanyaannya adalah, hal min tariqin liman salaba ni'matan diniyatan au dunyawiyatan idza salakaha adat ilaihi. Wahai Syekh, adakah jalan bagi seseorang yang sudah kehilangan nikmat agama dan nikmat dunia yang dulu pernah dia rasakan tapi sekarang sudah hilang? Adakah cara untuk mengembalikannya? Ya. Nah, pertanyaan atas ini yang kita sudah sampaikan tadi itu, beliau kemudian menulis buku ini. Ya, dikasih judul dengan Mu'aidun Ni'am wa Mubidun Niqam. Ya, mengembalikan nikmat setelah dia hilang. Nah, kita garis bawahi kata-kata nikmat beragama dan nikmat dunia. Ya. Banyak orang kalau nikmat agama kan kadang-kadang ada orang sebelumnya itu senang dengan ngomong diskusi tentang akhirat. Ya, waktu masih muda kalau ada dengar ceramah dia suka. Tapi lama-lama kok waktu berjalan dia sudah tidak suka. Ya kan? Apa yang terjadi? Ada dulu orang akidahnya lurus. Waktu berjalan tiba-tiba jadi liberal. Ya kan? Ada orang dulu primus, pria musola. Senang rajin berjamaah datang ke masjid. Berjalannya waktu udah nggak terlihat. Nah, itu kan nikmat beragama
ya, yang hilang bagi seseorang. Ya, ada dulu orang kalau kita ketemu orang-orang soleh bermajelis ilmu itu ada kegembiraan. Tapi sekarang kok nggak suka lihat orang-orang baik. Nah, itu kan nikmat yang hilang. Nah, makanya orang itu dia tanyakan, bagaimana saya merasakan itu? Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, kemudian beliau eh, maaf, untuk nikmat duniawi juga begitu, dia tidak sekedar menanyakan nikmat beragama, tapi nikmat duniawi. Yang dulu misalnya punya bisnis lancar, ekonominya kuat, tiba-tiba bangkrut. Ya, dulu anaknya sehat-sehat, sekarang udah sakit-sakitan semua. Ya, dulu punya kontrakan banyak, sekarang satu pun tidak ada. Itu kan nikmat dunia yang hilang. Nah, jadi dia datang mempertanyakan masalah itu, kemudian lahir buku ini. Mu'aidun Ni'am wa Mubidun Niqam. Bukunya pun belum diterjemahkan, belum ada saya lihat bahasa Indonesianya. Saya cari dalam berbahasa Arab. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana jawaban Syekh Tajuddin As-Subki ini? Ya, karena dia seorang ulama, dia menjawab pertanyaan ini. Saya akan mengikuti alur dia menjawab itu, ya. Yang pertama dia berkata, anta alama min aina atatin ni'mah. Yang pertama engkau harus sadar dan mengetahui, pahami dari mana awalnya nikmat itu datang. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, kita ini dengan kadar spiritual kita pagi hari ini, sehingga kita bisa datang ke masjid, itu punya cerita panjang. Masing-masing kita punya cerita. Dan hari ini sudah ada di Masjid Syuhada. Itu cerita di luar masjid ini panjang. Ada yang ketemu pengalaman spiritualnya waktu di SMA. Ada yang ketika hampir tabrakan. Ada yang macam-macam. Nah, setelah itu kan dapat nikmat beragama, kan dekat dengan Islam. Senang dengan ini, senang dengan itu. Itu nikmat. Nah, coba ingat-ingat lagi itu kembali. Termasuk juga nikmat duniawi. Dulu pernah punya status sosial yang baik. Kenapa sekarang hilang? Dari mana status itu? Ya. Nah, Syekh ini mengarahkan penanya itu seperti itu. Yang kedua, kalau sudah itu diingat, masababul ladzi salat bika anha atau anhu an-ni'mah. Kau harus mengerti apa yang menyebabkan nikmat itu hilang. Dulu kau misalnya rajin qiyamul lail. Tiba-tiba dapat teman yang buruk, yang jahat, engkau kemudian berhenti. Nah, jadi penyebabnya adalah teman yang buruk itu. Engkau dulu rajin bersedekah. Tiba-tiba dapat istri cantik yang selalu mengontrol keuanganmu. Ah, ternyata sebabnya istri cantik itu. Jadi dilihat sebabnya. Nah, masing-masing kita punya cerita tentang itu. Ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syekh ini kemudian memberikan kaidah yang saya kira menarik, ya, yang jarang kita dengar. Dia bilang bahwa kaidah syukur itu adalah selalu bertambah. Setiap orang yang bersyukur, kaidahnya, nikmatnya ditambah. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau bersyukur ditambah. Itu kan kaidah besar, Pak. Jangan kita baca ayat ini dengan la in sakartum. Bukan sya, agak beda. Saya sering dengar
Teman-teman baca la in sakartum ya. Kalau sakartum artinya mabuk. Jadi kalau kalian mabuk, saya tambah mabuknya, kan nggak enak. Nah, yang betul adalah kalau kalian bersyukur, saya tambah nikmatnya ya. Nah, eh, di mana dalilnya bahwa yang namanya syukur itu akan menambah nikmat. Selain ayat yang saya baca tadi, ada juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal 53. Allah berfirman, "Dzalika bi annallaha lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha." Allah itu tidak akan mengubah nikmat yang Dia kasih sehingga kaum itu sendiri yang mengubahnya, yang menguranginya. Apa yang bisa pahami dari ayat ini, Pak? Yang bisa membuat nikmat itu berkurang, nah kita sendiri, bukan Allah. Ya, coba misalnya perhatikan ayat, telah nampak kerusakan di bumi dan di darat oleh sebab tangan-tangan manusia. Apa yang Bapak bisa pahami? Oh, ternyata bumi itu sebenarnya damai. Tapi karena ada tangan manusia jadi rusak. Nah, tangan manusia ini berarti kitanya yang buat masalah. Ya, ya enggak, Pak? Karena itu orang-orang arif terdahulu mengeluarkan kata-kata yang bagus tentang syukur itu. Mereka berkata, an-ni'matu wahsyiyatun. Nikmat itu seperti binatang liar. Nikmat, Pak, kalau sudah dapat nikmat kan itu susah kan? Tapi kalau kita sudah ketemu, itu seperti barang liar. Dia gampang hilang dari kita. Bagaimana cara kita menangkapnya, mengikatnya? Fa'ashkaluhu bisyukur. Ikat dia dengan syukur. Ya enggak? Nah, itu menarik, Pak. Jadi apa namanya? Nikmat itu, semua segala nikmat itu adalah binatang liar. Ikat dia dengan syukur. Nah, coba Bapak perhatikan redaksi. Ini beliau menjelaskan syukur, saya ikuti pola dia menjelaskan. Berbeda ketika Allah berbicara tentang ketercukupan. Allah itu kasih pengecualian. Contoh misalnya ya, dalam surat At-Taubah 27, fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya'a. Allah itu akan memberikan kekayaan kepada kalian kalau Dia kehendaki. Ya. Allah itu kasih kaya seseorang kalau Allah kehendaki. Perhatikan garis bawah kata kehendaki. Dia ada pengecualian. Perhatikan juga tentang doa. Allah itu akan menjawab doa kita kalau Dia kehendaki. Allah berfirman, bal iyyahu tad'uhu dalam surat Al-An'am 41. Nanti bisa ini. Hanya kepada Allah kalian berdoa. Fayakshifu ma tad'un, lalu Allah menyingkap atau menerima doa-doa kalian insya'a, jika Dia kehendaki. Berarti ada pengecualian. Ya. Tentang rezeki juga begitu. Kita itu dikasih rezeki kalau Allah kehendaki. Allah berfirman, yarzuqu man yasha. Dia akan kasih rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki. Ya. Ini kata penulis, menarik. Ampunan juga begitu, Pak. Kita ini mau dimaafkan atau tidak, terserah Allah. Allah berfirman, wa yaghfiru liman yasha. Allah kasih ampunan
kepada siapa yang dia kehendaki. Taubat juga begitu. Kita ini berdosa, bertaubat, terserah Allah mau dia terima atau tidak. Ya, Allah berfirman, "Tsumma yatubullahu min ba'di dzalika 'ala man yasha." Allah menerima taubat siapa yang dia kehendaki. Nah, kata penulis ini menarik, perhatikan kata-kata itu dengan syukur. Ketika Allah bercerita tentang syukur, redaksinya lain. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti saya tambah. Tidak ada kata-kata kehendak seperti di ayat-ayat lain. Ngerti nggak maksudnya nih, Pak? Nah, beliau ingin mengatakan, coba periksa syukurmu. Kemudian setelah itu, beliau berbicara tentang syukur. Ya, ini menarik pembahasan beliau. Walaupun kita sudah sering ulang-ulang, tapi menurut saya ada hal-hal baru. Dia mengatakan begini, Pak. Syukur itu, kata beliau, ada 3. Syukur itu ada 3. Ada yang paling tinggi, ada yang sedang-sedang, ada yang syukur tingkat rendah. Ya, beliau mengistilahkan dengan syukru bil qalbi, syukur dengan hati. Yang kedua, syukur dengan lisan, ya, dengan lidah. Yang ketiga, syukur dengan al-af'al, dengan perbuatan. Ya. Nah, yang pertama adalah syukur dengan hati. Kata beliau, syukur sejenis ini adalah syukur tingkat tinggi. Kalau ada orang di antara kita yang bisa bersyukur dengan hati, itu dia berada pada tingkat syukur yang paling tinggi. Bagaimana maksudnya syukur dengan hati itu? Beliau mendefinisikan adalah engkau meyakini bahwa hanya Allah yang memberi nikmat. Ya. Bukan selainnya. Kalau ada menteri, ada tetangga, ada teman yang kau dapat sesuatu dari dia, itu memang terlihat dari dia. Tapi sebenarnya itu datang dari Allah. Allah yang menggerakkan hatinya, menggerakkan tangannya untuk kasih ke kau. Ya nggak Pak? Kadang-kadang ada orang kan kalau dikasih sesuatu, dia terima kasihnya ke orang itu. Padahal dia tidak mengerti kalau Allah gerakkan hatinya, gerakkan tangannya, kakinya untuk ngasih ke dia. Nah itu katanya, kata dia itu syukur tingkat paling tinggi. Ya. Beliau kemudian menurunkan riwayat yang dia nukil dari Imam Al-Qurtubi. Bahwa suatu hari Musa itu berada di hari-hari Tur, Bukit Tur. Dan dia berdialog dengan Robnya. Kata Musa begini, Bapak perhatikan kalimat Musa. Ya Rabb, in ana sallaitu famin qibalak. Ya Allah, kalau aku bisa sholat, itu karena engkau yang bisa kuatkan aku bisa sholat. Ya. Wa in tasaddaqtu famin qibalak. Kalau aku juga bersedekah, semuanya juga engkau yang gerakkan. Ya. Wa in ana ballagtu risalataka famin qibalak. Kalau aku bisa berdakwah, menyampaikan pesan-pesan agamamu ke manusia, itu juga karena engkau yang menguatkan saya. Yang Musa pertanyakan, kenapa harus saya bersyukur? Tuh, semua dari kau kan? Kenapa harus saya bilang, ya Allah saya terima kasih. Itu yang Musa pertanyakan. Kalau semua dari Allah, kenapa harus saya bersyukur? Kata Allah begini. Idzan arafta anni aminallah. Kalau begitu sekarang kau mengerti Musa.
Sekarang sudah kau mengerti. Dan saya sudah ridho dengan itu. Dan itulah syukur tingkat tinggi. Karena engkau sudah menyadari itu. Ya, dalam riwayat lain, Allah berkata, sekarang saya sudah ridho dengan cara engkau bersyukur itu. Dan syukurmu itu saya syukuri. Nah, cara bersyukur kita kalau disyukuri Allah itu luar biasa, Pak. Jadi kalau kita bersyukur itu, kita bersyukur lagi. Karena tidak semua orang bisa bersyukur. Jadi kalau orang bersyukur lagi, syukuran lagi untuk kedua kalinya. Nah, itu hebat. Ya. Nah, ini yang Allah maksud di dalam Al-Qur'an. An-Nahl 83, ya. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Semua nikmat yang datang kepadamu itu asalnya dari Allah. Nah, itu kan jelas, Pak. Ingin mengingatkan penanya tadi, sudah punya itu enggak? Sudah punya tingkat syukur yang seperti itu enggak? Itu maksudnya. Dia bahas tentang syukur itu. Ngerti enggak, Pak? Insya Allah ngerti ya. Yang kedua, beliau membahas tentang yang kedua tentang nikmat syukur dengan lidah. Ya. Syukur dengan lidah. Syukur dengan lidah ini semua orang bisa melakukan. Ya, dikasih nikmat, alhamdulillah. Ya kan? Tapi kadang-kadang otaknya atau pikirannya kemana belum tentu ke Allah kan. Ya. Penulis ini menarik mengeluarkan sebuah permisalan. Dia berkata begini, Pak. Coba Bapak perhatikan permisalan ini, unik. Ada seorang raja, ya, yang ingin berpergian ke sebuah tempat. Sebelum dia berangkat itu, dia kasih kuda ke pasukannya. Dia kasih kuda ke pasukannya. Nah, pasukannya ini terbagi 3 dalam berterima kasih kepada kuda itu. Yang dimaksud dengan pasukan itu hamba-hamba Allah. Ya. Pertama, ada pasukan yang berkata, saya senang dengan mendapatkan kuda ini, karena kuda ini menjadi wasilah bagi saya untuk membersamai raja saya. Mana-mana saya ikut, dekat dengan dia, ya kan? Tidak seperti rakyat biasa yang melihat raja aja susah. Nah, saya ini dapat kuda itu karena itu. Nah, ada orang biasanya mendapatkan nikmat, dia merasakan bahwa nikmat ini karena dia dekat dengan Allah gitu. Bukan lihat kudanya, bukan. Kudanya itu nomor sekian. Pasukan kedua berkata, ya, saya senang mendapatkan kuda ini karena raja memperhatikan saya. Iya nggak, Pak? Raja memperhatikan saya. Oh, berarti ketika Allah ngasih kita kenikmat, dia ingat saya. Yang ketiga, ada yang fokus ke kudanya. Lihat aja terus kudanya tuh. Sama saja kuda itu datang dari raja atau ketemu di padang pasir, nggak ada bedanya. Iya nggak? Nah, orang yang fokus ke kudanya bersyukur juga, tapi dia tingkat rendah. Nah, orang yang punya pikiran dengan nikmat-nikmat itu, saya dekat dengan Allah, itulah syukur yang tingkat tinggi. Kata penulis ini. Nah, ini susah dimengerti, Pak. Tapi namanya juga, ini saya kira filosofinya bagus. Ya. Saya masuk syukur yang kedua. Ya, cepat sekali waktunya, masih banyak. Yang kedua, syukur dengan
lidah. Ya. Kasih contoh misalnya nih Pak. Dia kasih contoh menarik. Saya baca, dia nulis sebuah kisah. Ya. Dia bertemu, penulis ini bertemu dengan seorang laki-laki tua di Mesir. Di sampingnya ada istrinya juga yang sudah tua. Kalau orang bertemu biasanya Pak, tanyanya bagaimana kabar? Basa-basi kan, bagaimana kabar? Ya. Tapi Syekh yang ditanya ini jawabannya panjang. Bagaimana kabarmu Syekh? Nah, dia mulai cerita. Kabar saya dulu ini, istri saya yang sudah tua sekarang ini sepupu saya sendiri. Menikahi sepupu itu juga oleh sebagian orang itu prestasi. Karena tidak semua orang bisa melakukan kan. Dulu saya itu suka sama dia. Dia juga suka sama saya. Kami pun dinikahkan. Karena saya senang sekali menikahi dengan sepupu saya. Karena itu impian cita-cita saya. Dia merasa senang. Di malam pengantin, dia berkata kepada istrinya, karena pernikahan kita ini pernikahan mahal. Bagaimana kalau kita ibadah dulu? Kita sholat, kau baca Quran, gitu kan? Udah betul dia lakukan. Ternyata hari kedua, yang pertama itu nikmat. Dia ikuti dengan hari kedua. Sebelum mereka tidur, mereka baca lagi Quran. Ada yang sholat, ada yang... Itu berlangsung selama 80 tahun lamanya. 80 tahun lamanya. Kami melakukan itu sebagai suami, istri sampai tua ini. Karena mungkin itu dia tidak dipercaya, ya, dia bertanya kepada istrinya, apakah betul apa yang saya ceritakan ini? Kata istrinya, kama yaqulu syekh. Betul apa yang dia ceritakan itu. Nah, istrinya membenarkan. Nah, ini dalam rangka dia sedang membicarakan nikmat. Ditanya kabar, tapi dia ceritakan nikmat. Kita ini kadang-kadang kalau ditanya bagaimana kabarmu, alhamdulillah, ternyata di belakangnya masalah besar. Iya kan? Nah, karena itu perhatikan doa pagi itu, Pak. Ya, doa pagi itu kita lupa ya. Kalau bagaimana kaifa asbahta, bagaimana kamu pagi ini? Jawabannya adalah asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim. Kami pagi-pagi ini ya berada dalam fitrah kami. Kami mengikuti agama Nabi Muhammad dan kami mengikuti tetap dalam agama Nabi. Nikmat. Ada orang biasanya bilang alhamdulillah tapi mukanya tegang gitu kan. Nah, gitu. Nah, cerita tadi itu dalam rangka at-tahaddus bin ni'mah. Ngerti nggak maksudnya Pak? Jadi kalau Bapak ketemu nanti jangan alhamdulillah doang, ceritakan. Saya sudah tur bertemu dengan ke pesantren ini, pesantren itu. Itu ceritakan ke orang supaya dia senang. Karena itu ada ayatnya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat-nikmat Tuhanmu itu ceritakan. Banyak manfaatnya. Ya kan? Nah, penulis ini menulis lagi cerita lain. Di lain waktu. Suatu ketika ada rombongan yang datang menghadap Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Di antara rombongan itu ada yang muda. Ketika duduk seperti ini Pak, khalifahnya di sini. Ternyata yang bicara duluan itu yang muda.
Dia memang juru bicara, pintar bicara, dia yang bicara. Umar lihat itu di samping-samping dia banyak yang sudah senior, tapi kenapa nggak bicara? Kata Umar, al-kubra, al-kubra. Kasih kesempatan yang tua, kasih kesempatan yang tua. Ya. Kata laki-laki pemuda ini ngomong begini. Nah, karena dia cerdas ya. Wahai Umar bin Abdul Aziz, kalau orang itu hanya dilihat dari sisi usia, sesungguhnya banyak orang yang lebih tua dari kau cocok jadi khalifah. Karena kau itu jadi khalifah pada usia 39 tahun. Yang 50, 60 itu banyak. Ternyata Umar, ya maaf lupa. Ya kan? Terus mau ngomong apa? Ngomong. Dia bilang begini. Wahai Umar, kalau cerita tentang kesejahteraan, itu dari jauh jaraknya kami sudah rasakan keputusan kesejahteraanmu. Artinya barang-barang ini sudah sampai ke kami semua. Kalau kita ingin berbicara tentang kedamaian di negeri kita ini, kami sudah merasa aman dari takut dengan keadilanmu. Terus mau ngapain ke sini? Kata Umar. Jawaban pemuda itu berkata, innama nahnu wafidus syukur. Sesungguhnya kami ini hanya utusan orang-orang yang datang untuk berterima kasih. Ya. Bahkan dia tambah, ji'naka nashkuruka bil lisan. Kami datang untuk berterima kasih melalui lidah. Datang kepada orang untuk menyampaikan terima kasih saja, itu luar biasa. Pernah Bapak punya tamu yang datang kepada Bapak hanya mengatakan terima kasih. Yang ada banyak yang diam. Padahal sudah banyak nikmat yang dia rasakan. Nah, laki-laki ini datang kepada Umar hanya untuk berterima kasih melalui lidah. Ini yang Allah maksud, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Walaupun jalan dia tutup itu jauh, tapi datang berterima kasih. Itu hebatnya orang-orang dulu ya. Yang terakhir ya, asyukru bil af'al. Kita bisa berterima kasih melalui anggota tubuh. Beliau berkata begini, ini anggota tubuh kita ini Kak, kita bisa pakai syukur Pak. Kita ini cara berterima kasih kepada kaki kita. Nah, kita pakai jalan ke syuhada. Sadar atau tidak, itu cara kita berterima kasih. Tangan ini kita bisa pakai untuk bersyukur. Pakai bekerja, pakai bersedekah. Cara kita bersyukur. Bapak mau rasakan nikmatnya syukur dengan tangan itu kalau sudah kena asam urat. Gak bisa bergerak. Mau ngapa-ngapain juga gak bisa. Takbir aja susah. Ya Allah udah gak ngapain. Kemarin waktu sehat kenapa gak dikasih sedekah? Dengan bersyukur. Nah itu kata penulis. Ya. Nah terakhir sebenarnya masih banyak beliau yang ingin sampaikan tapi saya pilih-pilihan saja. Dia berkata begini dalam salah satu lembaran buku ini berkata bahwa setelah engkau menyadari 3 syukur itu, apa kau punya atau tidak, sekarang kau juga harus sadar bahwa musibah itu tidak selalu harus buruk kepada kau. Masalah, musibah, apapun namanya, itu selalu akan mengembalikan kebaikan pada dirimu. Nah, itu menarik kata-kata. Kemudian dia kutip ayat wa inna Ibrahim la awwahun halim. Sesungguhnya Ibrahim itu menjadi santun. Kenapa Ibrahim tiba-tiba jadi santun, Pak? Jadi bijak. Karena dalam hidupnya banyak cobaan. Banyak ujian, banyak masalah. Orang kalau banyak masalah dalam hidupnya, lama-lama jadi bijak. Itu hikmahnya.
Bapak baca nggak kemarin Pak berita tentang pesawat Citylink dari Surabaya ke Makassar, ya? Itu sekitar 15 menit sudah di udara, pramugarinya keluar ke ruangan utama itu sambil berkata, di sini ada dokter nggak yang ikut? Ada dokter nggak? Penumpangnya ditanya gitu kaget. Mereka biasanya berkata-kata kalau nyari dokter berarti ada yang hamil, biasanya ingin melahirkan secara tiba-tiba. Ada suster nggak di antara penumpang? Terus redaksi pertanyaannya ditanya, di sini ada pilot nggak? Bapak nih kalau naik pesawat, terus tiba-tiba pramugarinya naik, sini ada pilot nggak? Ya kan? Saya kira kita yang sedang naik pesawat ini pasti panik. Semua orang katanya salawatan di tempat itu, termasuk orang Nasrani pun ikut salawatan. Ya, karena ada yang bimbing biasanya, ada suara, oh salawatullah. Soalnya pada keluar, termasuk orang-orang Nasrani salawatan juga. Semua pada menangis. Ya. Ternyata pesawat itu, kopilotnya ini ya dibantu oleh salah seorang yang ada di situ, kemudian bisa melandingkan pesawat dengan selamat. Ya, kembali ke Juanda kan? Itu berita saya kira menarik berita itu Pak. Ya. Dan setelah pesawat itu landing kembali, mereka kemudian tepuk tangan memberikan semangat kepada. Ternyata di bawah itu pilotnya sakit dan meninggal dunia. Tapi coba Bapak perhatikan, orang-orang yang selamat dari pesawat itu namanya mendapatkan la'awahun halim. Keluar dari pesawat menjadi orang-orang bijak. Keluar dari pesawat itu mendapatkan second life. Kehidupan kedua. Orang yang dalam hidupnya mendapatkan kehidupan kedua, biasanya dia lurus hidupnya setelah itu. Nah, itu yang beliau maksud, perhatikan dengan masalah, dengan musibah yang kau dapat. Karena itu bisa membuat kau bijak. Jadi jangan semua masalah kau adukan. Karena itu ada hikmah besarnya. Ya. Nah terakhir sekali, saya tadi bilang terakhir, tapi karena terakhir sekali, ada satu doa yang menarik yang beliau sampaikan untuk mengembalikan nikmat yang sudah hilang itu. Ya, salah satunya adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan engkau ambil lagi nikmat ini setelah kau beri hidayah. Ya kan? Bahkan dalam hadis yang sahih, Nabi mengajarkan nikmat, mengajarkan doa, diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari nikmatnya, dari hilangnya nikmat itu. Ini kan duduk bermajelis ilmu itu kan sebenarnya nikmat besar, Pak. Nikmat besar. Ya. Jangan dianggap karena ini sudah rutin, ini biasa aja. Tapi ini walaupun bagaimanapun alasannya nikmat luar biasa. Karena itu jangan kau ambil nikmat ini. Ya. Karena ada orang biasanya muntaber kan, mundur tanpa berita. Ya. Kemudian watahawuli afiatika, aku berlindung dari berubahnya afiatmu kepadaku. Wa fujaati naqmatika, aku berlindung kepadamu dari musibah yang datang tiba-tiba. Saya tidak siap nih datang. Ya. Wa jami'i sakhatika, dan aku berlindung kepadamu dari semua murkamu. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nah, kata beliau, coba baca doa ini. Nikmat-nikmat yang tadi hilang itu boleh jadi Allah akan mengembalikannya. Itulah maksud buku Mu'idun Ni'am wa Mubidun Naqam. Mengembalikan nikmat setelah dia hilang, ditulis oleh Tajuddin As-Subki. Masih banyak tema-tema yang ingin kami sampaikan, tapi berhubung waktu sudah selesai. Tapi mudah-mudahan dari ringkasan buku ini kita bisa mengambil
hal-hal positif atau hal-hal baik dari apa yang kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tepat sekali ya apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz mengenai bagaimana mengembalikan nikmat yang hilang. Dan alhamdulillah waktu syuruk baru mulai, jadi kita masih ada kesempatan untuk tanya jawab di antara bapak-bapak yang hadir di sini atau bapak ibu yang hadir di via kajian online. Kami persilahkan jika ada pertanyaan. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Pak Ustadz, ini saya mungkin agak bercerita sedikit bahwasanya saya punya teman, dia seorang motivator, dan dia yang diajar dia itu memang semua kalangan, non-muslim dan muslim. Sang motivator, teman saya ini ya ibadahnya biasa-biasa saja, tapi satu yang dia pakai kalau dalam acara-acara training, bersyukur. Gitu. Dia mengajari pesertanya bersyukur. Dia tidak bilang ya Allah, ya Tuhan, bersyukur hari ini diberi jantung yang sehat. Dia selalu mengajarkan begitu. Nah, saya baru terasa bahwasanya walaupun dia katakanlah bukan seorang muslim yang baik, tapi dia mengajarkan tentang bersyukur. Dan pesertanya itu sangat senang dari semua kalangan agama. Jadi dan mereka tuh sukses semua gitu. Orang bersyukur gitu, padahal bukan muslim. Apakah ini yang disebut dengan rahman dari Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan saya itu, apakah walaupun bukan muslim asal bersyukur dia akan mendapat rahman yang baik dari Allah Subhanahu wa taala? Itu aja Ustaz. Iya. Ya, saya kira syukur itu menjadi kebutuhan semua manusia, muslim, kafir dan seterusnya. Dan secara logika ya, nggak usah bersyukur kepada Allah, kita dikasih ya. Misalnya ada di jalan misalnya kita dapat masalah, tiba-tiba ada orang yang bantu kendaraan kita, ya. Walaupun tidak banyak kita kasih, dia sangat berterima kasih kepada kita. Karena syukur itu adalah fitrah, ya kan? Nah, tergantung siapa yang kembangkan. Tapi dalam bab Islam, kata syukur itu menempati posisi ilmu yang paling tinggi. Sebagian ulama berkata, mendingan banyakin syukur daripada istighfar. Ya, mendingan banyak syukur daripada, karena orang yang banyak bersyukur biasanya diikuti dengan istighfar, ya. Makanya dalam hadis yang menarik ya, kata Nabi, seorang muslim itu pribadinya mempesona. Kenapa dia mempesona? Ya. Karena kalau dia dapat musibah dia bersabar, kalau dapat nikmat dia bersyukur kan? Nah, coba Bapak lihat amplitudo seseorang. Kalau dia hidupnya syukur dan sabar, pasti gini-gini aja tuh. Ya, sabar, syukur, sabar, syukur. Nah, hidupnya tenang kan? Karena satu tingkat di bawah sabar itu namanya stres. Ya. Satu tingkat di atas syukur itu namanya foya-foya. Orang selebrasi, orang terpingkal-pingkal. Tapi Islam datang membatasi amplitudo seorang muslim begini saja. Akhirnya enggak kena stroke. Ya kan? Tapi coba bayangkan kalau amplitudo kita dari stres ke foya-foya. Pasti begini tuh jantung kita tuh, Pak. Ya kan? Makanya pelawak banyak yang mati tuh kan? Mati duluan. Ya kan? Karena ketika dia bergembira dia terbahak-bahak. Ya. Ketika dia dapat musibah dia mau bunuh diri. Ah, begini amplitudonya tuh, Pak. Gampang kena penyakit. Nah, orang Islam itu gini-gini aja hidupnya. Ya kan? Tek. Mau bisa ada sabar, mau ke sana ada syukur, susah. Makanya kata Nabi mempesona. Mempesona, mengherankan. Tapi perhatikan, sabar dan syukur itu ditempelkan pada diri seorang muslim. Artinya tidak ada pada orang non muslim. Ya kan? Kalau perhatikan orang yang
Orang naik balap mobil kan setelah dia itu wah ya kan, jingkrak-jingkrak, ada yang enggak. Islam itu ngajarin gitu. Kita kemarin cerita di mana di Al-Faizin bahwa fikih kemenangan dan kekalahan dalam Islam itu ada. Kalau kita menang, nah itu kita semakin merunduk. Ya kan? Kita selesai sholat Idul Fitri itu selesai berpuasa selama 3 bulan itu kan menang namanya kan? Tapi kita disuruh tutup dengan sholat. Ya nggak Pak? Sholat itu sujud. Artinya menang tapi ditutup dengan sujud. Ya. Orang haji itu selesai berhaji itu menang. Tapi disuruh sembelih korban. Orang yang sholat itu, sholat rawatib harian, itu kan pada intinya menang. Kata Allah, qad aflahal, salah satunya orang yang sholat. Tapi kenapa kita setelah sholat kita disuruh baca istighfar? Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Memang ada yang salah? Enggak ada. Dia hanya ingin menyempurnakan kemenangan. Makanya Allah berfirman, idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila sudah datang kemenangan. Apa ayatnya, Pak? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Banyak bertasbih dan banyak karena fikih kemenangan itu adalah merunduk. Kata Anas ibnu Malik, saya melihat Nabi SAW naik kuda yang menuju pusat kota Mekah. Dalam keadaan naik kuda, tapi badan beliau dibungkukkan seperti ini. Naik kuda sambil begini. Ya kan? Kalau orang sudah menang naik kuda biasanya begini tegap. Ya kan? Tapi kata Anas, saya melihat Nabi membungkukkan badannya karena dia sedang berunduk dalam keadaan menang. Itulah filosofi sujud syukur. Kita semakin merunduk. Nah, itu. Ya. Saya kira motivasi itu kan sekedar kita selalu punya begini ya, bahwa materi-materi motivasi itu banyak diambil dari Islam sebenarnya. Kita kadang-kadang salah menduga dengan Islam. Islam tidak punya konsep motivasi. Ya, jangan heran bahwa konsep motivasi itu selalu diambil oleh orang-orang Barat kemudian jadikan jadi kurikulum. Ya kan? Saya kira banyak untuk itu. Cukup ya? Iya. Ada 2 pertanyaan barangkali, mohon maaf saya. Yang pertama, cara bersyukur itu apakah harus tiga-tiganya kita laksanakan, hati, lisan, dan tindakan? Dan kemudian kapan waktu bersyukurnya? Apa pas saat menerima nikmat atau pas kita melakukan sholat wajib maupun sunnah? Kemudian tadi yang dibicarakan syukur itu apabila terima nikmat. Nikmat ini kan bukannya nikmat sehat saja, tapi ada nikmat sakit, musibah. Bagaimana nikmat yang seperti itu, musibah, sakit, cara bersyukurnya? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Yang pertama tadi lupa. Bisa diingat? Oke. Ya. Penulis buku ini saya tadi ingin menjelaskan karena waktunya pendek ya. Beliau menjelaskan bahwa kalau kita bisa bersyukur dengan hati, bisa bersyukur dengan lisan, bisa bersyukur dengan perbuatan, itu menarik. Tapi yang paling hebat adalah mempertemukan ketiga-tiganya. Kita bisa meyakini bahwa nikmat itu datang dari Allah. Ya kan? Kita juga bisa menikmati barangnya. Ya kan? Dan kita juga bisa mensyukuri itu, dan tiga-tiganya kita kumpul, itulah cara kita bersyukur yang baik. Yang kedua, cara bersyukur yang paling baik adalah jarak kita dengan kenikmatan itu tidak terlalu jauh. Ya, hari ini kita dapat kiriman nasi uduk misalnya kan, syukuri jaraknya tidak terlalu dari itu. Tahun depan baru bicara ke orang, ya kan? Tapi ada orang yang biasa, Pak, luar biasa ya. Bapak pergi ke daerah, Bapak kirimin oleh-oleh misalnya oleh-oleh Jakarta kayak
apa ya, misalnya dari Bogor apa ya, terus kasih ke orang itu. Orang itu akan diceritakan sepanjang hidupnya. Saya kalau ketemu itu, ya, ingat mangga yang paling manis dia kasih ke saya. Itu dia cerita, setiap ketemu orang dia cerita. Nah, itu gue cara bersyukur yang baik. Kita seorang hamba juga begitu kan. Alhamdulillah masih begini nih, usia begini masih baca, alhamdulillah masih bisa bermajelis ilmu. Orang lain udah nggak bisa, ya kan? Banyak caranya, ya. Makanya kalau kita lihat, misalnya cara kata Bapak tadi sakit, kemudian sejenis itulah, itu juga bagian dari syukur. Disebutkan dalam Al-Quran, Nabi Ayub itu justru dia diuji pada 70 tahun, itu kena penyakit kulit. Bukan di usia muda, Pak. 18 tahun setelah itu dia terus menerus sakit. Tapi apa jawaban dia setelah itu? Ya, mengapa kau tidak minta dikasih sehat? Mengapa? Sakitmu sudah lama. Kata dia, waktu sehat saya lebih banyak dari waktu sakit. Hanya Allah kasih 18 tahun. Tapi waktu muda-muda kemana itu? Nah, itu lebih banyak. Saya seperti malu meminta sehat. Nah, cara berpikir segitu itu susah. Nah, karena itu sebagai balasan dari ini semua, ya, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, suatu waktu Nabi Ayub itu mandi. Dia buka pakaiannya, karena belum ada kamar mandi, dia buka. Setelah dia mandi itu datanglah belalang. Tahu nggak belalangnya dari apa, Pak? Dari emas. Ya, logika kita tidak nyambung kan? Emas. Nabi Ayub yang lihat belalang emas itu diambil semua sepenuh-penuhnya. Dia isi pakaiannya, dia pit semua. Kata Allah melalui malaikat, alam akun aghnaitukah? Wahai Ayub, bukankah dulu sudah aku beri ketercukupan dari sehat, dari sakit ke sehat, itu sudah cukup. Tapi kenapa itu belalang emas diambil semua? Ya. Apa jawaban Nabi Ayub dalam hadis yang sahih? Kata dia, la ginan an barakatika. Ya Allah, aku tidak pernah merasa cukup dengan berkah-Mu. Aku tidak pernah merasa cukup dengan berkah. Emas ini berkah. Semakin saya tambah nominalnya, itu artinya berkah semakin bertambah. Nah, gitu cara kita berpikir. Kalau kita berbisnis itu begitu, Pak. Jangan kita pakai konsep agama ini untuk menurunkan semangat kita berdagang. Ditambah. Karena logikanya semakin bertambah harta seorang muslim itu artinya semakin berkah. Nah, seperti pandangan Nabi Ayub. Kata Allah betul. Nah, itu kan. Jadi gitu cara-cara menyikapi hal-hal yang seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan katsiran kepada guru kita, Pak Ustadz Muhammad Yasir LC, yang telah memberikan kajian kepada kita pada hari ini. Begitu juga kepada bapak-bapak yang hadir di masjid maupun yang mengikuti kajian online. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.